Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25. Kalau sudah merajuk, akan susah dibujuk. Apaan sih, Bu? Saya ini yang buntingin anak orang. Lagian anak orangnya istri sendiri juga, iri, beli sono, murah kok. Kurang ajar ya kamu. Zain segera mendorong motornya pergi. Setelah jauh dia pun baru menaikinya. Nyinyir aja kerjanya, kayak gak pernah aja, desis Zain dengan kesal. Zain tengah bermain bersama ketiga bayinya, seraya menunggu sang istri yang belum juga kunjung pulang. Pria itu mengamati ketiga anaknya bermain, ia dapat menilai sifat ketiganya. Baby Eros adalah bayi teranteng di antara dua kembarannya, sementara Baby Anya bayi teraktif. Berbeda dengan Baby Zidan, bayi itu sedikit pemalu dan juga sangat cengeng. Ia tak bisa bersama dengan orang yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Berbeda dengan Baby Eros dan Baby Vanya, dengan siapapun mereka mau. Hicks, Baby Eros mengambil pacifier milik Zidan, padahal ia pun punya. Mendengar tangisan putranya, Zain menghela nafas pelan. Eros, kembaliin punya adik nak, bujuk Zain. Baby Eros melengos, bayi itu justru merangkak menjauh. Walau terkadang, ia masih menyeret tubuhnya. Namun, menurut Zain perkembangan anaknya bisa dibilang lumayan pesat. Bentar ya, Dedi ambilkan yang baru. Zain beranjak berdiri, ia mengambil stok lain milik anaknya. Tak lama, ia kembali dan memberikannya pada Baby Zidan. Hoya, tatapan Zain beralih pada putrinya. Terlihat bayi itu tengah sibuk memainkan bonekanya. Dedi, Zain mengalihkan pandangannya. Ia melihat Asriel berdiri di ambang pintu. Sepertinya ia baru saja pulang dari sekolahnya. Kemarilah, pinta Zain. Asriel masuk ke dalam kamar adik kembarnya. Anak itu turut duduk di atas karpet dan menatap ketiga adiknya yang sedang fokus pada mainan miliknya. Zidan merespon lebih dulu kehadiran sang abang. Bayi itu langsung berusaha merangkak ke arah Asriel. Walaupun ia masih sering menyeret tubuhnya. Kenapa Asriel meraih tubuh gembul adiknya itu, lalu ia mendudukkannya di atas pangkuannya. Dad, kapan pertunangan Tante Jenna dan Om Ricky? Tanya Asriel seraya menatap dedinya itu. Lusa, nanti kita datang ya, ujar Zain seraya mengusap lembut kepala Asriel. Yah, pertunangan Jenna dan Ricky akan dilangsungkan berdasarkan janji yang Lionel katakan saat itu. Tentunya, keluarga merasa bahagia. Zain akan membawa keluarga kecilnya menghadiri pesta pertunangan adiknya yang akan diselenggarakan lusa nanti. Dedi, menurut Dedi, kenapa Tante Jenna mau dengan Om Ricky? Pertanyaan Asriel membuat Zain tertawa. Memangnya kenapa? Om Ricky enggak jelek juga, hanya kurang duit aja, sahut Zain. Bukan soal itu, Om Ricky sifatnya sama seperti Kai. Banyak tingkah, heboh. Bisanya Tante Jenna yang kalem begitu suka sama Om Ricky, ujar Asriel dengan tatapan polosnya. Zain menahan tawanya, pria itu tak menyangka jika Asriel akan sejujur ini. Namun, ia paham jika Ricky orang yang humoris. Tapi di balik itu semua,
Ricky adalah orang yang sangat dewasa dan Zain memahami karakternya. Om Ricky itu humoris, bukan banyak tingkah. Dia sebenarnya dewasa, baik, gak tegaan. Yah, walaupun banyak tingkahnya sih, tapi masih mending lah ya, gumam Zain dengan tertawa kecil. Asriel menganggukkan kepalanya, ia pun kembali menatap baby Zidane yang sedang anteng duduk di pangkuannya. Zain mengecek ponselnya, khawatir ada chat masuk dari istrinya. Bug. Asriel dan Zain sontak menoleh ke asal suara. Terlihat baby Anya baru saja menarik kursi kecilnya yang mana membuat kursi itu jatuh dan menimpa kaki kecilnya. Baby Anya tak menangis. Bayi itu justru menatap Zain dan Asriel yang memandangnya dengan mata membulat sempurna. Zain sengaja tak buka suara, khawatir putrinya menangis. Perlahan, Zain beranjak berdiri. Ia menghampiri putrinya dan meraih bayi itu dalam gendongannya. Seperti tak ada yang terjadi, raut wajah baby Anya pun kembali ceria. Usil ya, untungnya Dedi udah biasa sama tingkahmu, gemas Zain. Malam hari, Sea baru saja memompa ASI-nya untuk mengumpulkan stok ASI di kulkas. Terlihat, Zain baru saja keluar dari kamar mandi. Pria itu datang menghampiri istrinya yang sedang menuangkan hasil pompa ASI-nya pada kantung ASI. Melihat ASI yang Sea pompa semakin banyak, membuat Zain mengerutkan keningnya heran. 2 jam lalu kamu baru pompakan, kok udah banyak lagi, heran Zain. Ya namanya juga lagi menyusui, pastilah lagi menghasilkan ASI, sahut Sea dengan singkat. Bentar ya, aku taruh ini dulu di kulkas, pamit Sea. Zain menganggukkan kepalanya, pria itu memilih naik ke atas ranjang dan memainkan ponselnya. Tak lama, Sea kembali. Dengan santainya, ia menaiki ranjang dan masuk ke dalam selimut. Zain memantau apa yang istrinya lakukan. Saat Sea memejamkan matanya, pria itu berdecak kesal. Katanya pagi tadi boleh, aku udah beli loh, seru Zain dengan tak terima. Sea kembali membuka matanya, dia melupakan hal itu. Besok aja ya, aku ngantuk banget, ujar Sea yang mana membuat Zain berdecak kesal. Lah, aku udah effort beli gituan, malah gak jadi, taulah. Zain merajuk, pria itu memunggungi Sea dan memejamkan matanya. Melihat suaminya bertingkah seperti itu, Sea hanya bisa menggelengkan kepalanya. Zain merasa tempat tidurnya bergerak, tak lama suara pintu kamar mandi terdengar. Perlahan, Zain membuka matanya. Ia menoleh ke belakang dan mendapati sebelahnya kosong. Tuh kan, bukannya bujuk malah ditinggal. Ish, taulah, udah effort sampai debat sama ibu tukang nyinyir, malah ditinggal. Taulah, bete aku. Zain kembali menutup matanya. Ia memeluk gulingnya dengan erat dan berusaha untuk tertidur. Sea keluar dari kamar mandi, wanita itu berjalan menuju ranjang dan menaikinya. Zain merasa ada pergerakan dari Sea, tapi ia tetap enggan membuka matanya. Sampai ketika, dirinya dibuat terkejut dengan tangan yang memeluk pinggangnya. Perlahan, tangan itu naik ke atas dan mengelus dada bidangnya. Jakun Zain bergerak naik turun. Tubuhnya mendadak kaku untuk digerakkan.
Apalagi saat merasakan deru nafas hangat di belakang lehernya. Merajuk, bisik Sea. Sontak, Zain membalikkan tubuhnya. Ia langsung mengurung istrinya di bawah kungkungannya. Zain tersenyum melihat istri cantiknya yang sudah berganti pakaian. Kamu sengaja menjailiku, bisik Zain. Sebenarnya enggak, aku memang sudah lelah. Tapi, daripada suami berondongku ini merajuk, lebih baik aku menuruti kemauannya. Karena kalau sudah merajuk, akan susah dibujuk. Ujar Sea dengan kedipan mata nakalnya. Zain tersenyum, ia mulai mendekatkan wajahnya pada wajah sang istri. Dedi, Momi, Sea dan Zain sama memandang pintu. Keduanya terkejut mendengar suara tangis Kai dan gedoran pintu yang sangat kuat. Karena khawatir, Zain langsung beranjak dari duduknya. Pria itu berlari menghampiri pintu. Sementara Sea ia langsung memakai kardigan miliknya. Zain menunduk, ia menatap Kai yang berdiri di hadapannya dengan air mata yang membasahi pipinya. Bukankah anak itu tadi sudah tertidur? Bahkan, sekarang ini jam 11 malam, seharusnya Kai sudah tidur dari 2 jam yang lalu. Kok belum tidur? Tanya Zain dengan tatapan heran. Wah, tadi udah tidur. Kai lupa kalau becok Bu Gulu suluh bawa keltas poligami Hicks. Kai ndak punya. Gimana Dedi? Nanti besok Kai dihukum gimana Hicks? Perkataan Kai membuat Zain menjambak rambutnya. Mana ada kertas poligami buntelan, yang ada kertas origami. Ah elah, di toko buku juga banyak. Bisa beli besok. Kecuali pernya tanaman hias. Baru kamu bisa nangis begini. Greget Zain dengan tatapan frustasi. Seketika, Kai langsung menghentikan tangisnya. Gitu ya? Ya sudah, Kai mau lanjut tidur. Selamat malam Dedi. Kai berbalik. Ia kembali ke kamarnya. Zain menutup pintu kamar dengan nafas memburu. Pria itu merasa gemas dengan Kai yang datang mengetuk hanya menanyakan kertas origami. Zain kembali tersenyum, ia pun mulai membalikkan tubuhnya. Sayang Ayolan, sayang kok malah tidur. Pagi ini, Sea mengemasi barang si kembar ke dalam koper. Dia dan keluarga kecilnya berencana ke kediaman Salvatore, karena besok acara pertunangan Jenna dan Ricky akan dilangsungkan. Wanita itu sedari tadi sibuk memperhatikan barang apa saja yang harus dibawa oleh si kembar. Sus, nanti kalian bertiga ikut ya buat jaga si kembar di sana, pinta Sea. Baik Nona, sahut salah satu dari 3 suster itu. Sea menutup koper setelah memastikan barang yang dibutuhkan sudah ia bawa. Wanita itu pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya dan melihat apakah suaminya sudah membereskan barang mereka. Sebelum ke kamar si kembar, memang Sea sudah memberitahu Zain tentang barang apa saja yang harus dibawa. Zain udah sele, Zain, kok malah main ponsel sih? Sea terlihat kesal saat melihat suaminya justru asik bermain ponsel. Sementara koper mereka masihlah kosong. Lagian juga berangkatnya siang, ujar Zain seraya mengerucutkan bibirnya sebal. Sejak bangun tidur tadi, Zain merajuk pada Sea pasal semalam. Berangkatnya siang tapi persiapan sekarang, lihat dong jam berapa.
Udah semalam ditinggal tidur, pagi ini diomelin, gerutu Zain segera beranjak dari ranjang. Sea yang akan berjalan menuju lemari sontak menghentikan langkahnya. Wanita itu menoleh pada Zain yang baru akan melakukan apa yang dia suruh. Ya udah, kalau gitu kamu gak usah ikut. Kok gitu? Semalam yang tinggalin aku tidur siapa? Aku yang harusnya marah. Kok kamu? Seru Zain tak terima. Sea hanya diam. Dia kesal dengan suaminya yang justru tidak peka. Wanita itu segera membereskan barang mereka dengan memasang raut wajah yang datar. Zain hanya diam di pojok ruangan. Pria itu terlihat serba salah saat ini. Ingin turut membantu, tapi takut Sea mengusirnya. Zain dan Sea menoleh. Keduanya menatap Daisy yang mengetuk pintu kamar mereka yang terbuka. Ada papamu di ruang tamu, katanya datang buat jemput, ujar Daisy yang mana membuat Zain dan Sea saling tatap. Mama Vanya gak ada ngomong apa sama aku, ujar Sea membela dirinya. Dengan bingung, Zain keluar dari kamarnya dan menghampiri Lionel yang tengah menunggunya di ruang tamu. Melihat kedatangan Zain, Lionel segera beranjak berdiri dan tersenyum menyambut putranya itu. Sudah siap, kakekmu minta papa datang menjemput kalian, ujar Lionel. Lagi siap, jawab Zain dengan singkat. Gimana kabarmu dan anak? Tanya Lionel memecah kecanggungan mereka. Zain menganggukkan kepalanya pelan. Baik, sangat baik, jawab Zain tanpa menatap Lionel. Pria parubaya itu pun terlihat semakin canggung, apalagi selama 6 bulan ini sepertinya Zain semakin menjauh darinya. Bahkan, ketika ditanya Zain akan membalasnya dengan singkat. Hoya, keduanya tersentak kaget saat mendengar suara bayi. Zain langsung berjongkok, ia mencari suara yang sangat dirinya kenal. Hei, Hoya, Zain menemukan Anya berada di pojok ruangan. Bayi menggemaskan itu tengah memegang bola yang sepertinya dirinya kejar. Aduh maaf Tuan, maaf. Saya tinggal buang popok udah hilang, seru pengasuh yang menjaga Anya. Membuat Zain langsung beranjak berdiri. Lain kali dijaga sus, takut keluar. Kalau hilang gimana? Susah dicari dia, celetuk Zain dengan tatapan kesal. Ia mendekat ke arah putrinya dan menggendongnya. Melihat keberadaan Lionel, Anya mengalihkan perhatiannya pada pria itu. Senyumannya merekah, ia segera mengulurkan tangannya pada Lionel meminta untuk digendong. Zain langsung meraih tangan putrinya, yang mana hal itu membuat Anya kesal. Hoya, Anya menjatuhkan kepalanya ke belakang, membuat Zain pun terlihat panik. Gak apa-apa, biar sama papa sini. Kamu bantu istrimu bersiap, kita berangkat setelah ini, pinta Lionel seraya mengulurkan tangannya. Dengan ragu, Zain memberikan baby Anya pada pria di hadapannya itu. Bayi menggemaskan itu menendang kakinya, seolah ia merasa bahagia berada di dalam gendongan Lionel. Matanya menatap lekat Lionel, senyumannya merekah lebar hingga air liurnya menetes. Kalau gitu, aku tinggal dulu, pamit Zain. Lionel tersenyum. Ia cukup bahagia kini menimang cucunya yang sudah sangat lama tidak ia jumpai. Dirinya pikir, baby Anya akan merasa asing dengannya. Tapi lihat, bayi menggemaskan itu justru menatapnya dengan tatapan berbinar.
Nanti Grandpa akan belikan biskuit yang banyak untukmu ya, ujar Lionel yang mana membuat Baby Anya tertawa. Hei, Hoya, selesai bersiap, Zain langsung membantu istrinya mengeluarkan koper. Koper mereka sebenarnya hanya menginap 3 hari saja. Tapi, keduanya harus membawa barang si kembar yang tentunya sangat banyak. Termasuk koper Daisy juga, wanita paruh baya itu tentu ikut dalam acara pertunangan Ricky dan Jenna. Sudah, tanya Lionel Sata melihat putranya membawa koper itu ke mobil. Sahut Zain. Sini pa, biar susnya aja yang gendong, pinta Sea. Lionel menurut, ia segera memberikan Baby Anya pada menantunya. Untungnya, kali ini Baby Anya menurut. Bayi menggemaskan itu terlihat sangat ceria saat Suster Ajeng meraihnya dalam menggendongnya. Berbeda dengan Baby Eros yang tertidur di strollernya, sementara Baby Zidane digendong oleh Sea. Zain, kamu ikut mobil papa aja sama Asril dan Kai. Biar aku naik mobil belakang sama si kembar. Apalagi car seat mereka makan tempat, pinta Sea. Zain menatap Sea dengan tatapan protes. Mama ajalah, bisik Zain yang mana membuat mata Sea membulat sempurna. Sembarangan, kalau Mama Fanya ikut sih gak apa-apa, ini kan enggak. Udah, nurut aja napasi, ujar Sea dengan lirikan tajam. Akhirnya, dengan berat hati Zain berada di satu mobil yang sama dengan Lionel. Benar saja, sepanjang perjalanan suasana mobil terbilang sepi. Hanya ada suara Kai yang sedang memakan cemilannya, dan juga Asril yang memarahi adiknya itu. Awas nanti mules, ditinggal Pak Supir di jalan. Lihat aja, desis Asril. Apaanlah abang ini, nanti kayak pingsan gala. Gala lapal gimana? Abang mau adeknya ini pingsan hah? Seru Kai dengan tatapan tak terima. Tinggal ganti adek baru, apa susahnya sih Cadel? Abang, Kai baru makan, nantai lapal lagai gimana? Bikin malah olang aja, Helen, gerutu Kai dengan kesal. Zain hanya menghela nafas pelan mendengar celotehan kedua putranya yang duduk di kursi belakang. Ia pun beralih menatap ponselnya dan berbalasan pesan dengan sang istri. Kapan kamu mau memanggilku papa? Tanya Lionel yang mana membuat Zain terdiam mematung. Lionel menegakkan tubuhnya, ia menatap ke arah depan dengan tatapan kosong. Tak ada hari yang tidak papa sesalkan karena masa lalu. Mau menyesal, semuanya sudah terjadi. Tahun kita terpisah, hidupmu sulit, itu sudah menjadi hukuman bagu papa sendiri. Sekarang, kamu membenci papa. Apa hukuman ini tidak ada habisnya? Kapan? Waktu itu tiba, waktu kamu mau memaafkan papamu yang jahat ini? Zain hanya diam, ia menguatkan genggamannya pada ponselnya. Pria itu tertunduk dalam, bibirnya keluh untuk mengeluarkan suara. Sementara itu, di kursi belakang, tampak Asril dan Kai saling berdekatan. Keduanya sama memakan jajan yang Kai pegang. Lama apa ini abang, sinetlonkah, tukang bubur naik pesawat itu? Perkataan Kai membuat Asril menjauh kepalanya, pria kecil itu lalu menghela nafas kasar. Mulutmu naik pesawat terbang jadi lebar, desis Asril. Abang. Sesampainya di kediaman Salvatore,
Vanya sudah menunggu kedatangan menantu serta cucunya. Wanita itu begitu antusias saat melihat mobil terhenti di depan. Terlihat, Zain turun dari mobil. Dirinya pikir, sang mama akan memeluknya. Namun, di luar dugaan Vanya justru menghampiri mobil yang ada di belakang dan meraih baby Anya dari gendongan Sea. Baby Anya merasa asing dengan Vanya. Bayi itu menatap sang nenek dengan alisnya yang menukik tajam. Bibirnya masih bergerak bebas menghisap pacifier. Yang dua lagi mana? Tanya Vanya. Zidane sama mama, Eros sama susternya, terang Sea. Vanya beralih menatap Daisy yang baru saja turun dengan menggendong baby Zidane. Dua wanita itu saling menyapa dengan senyuman mereka. Tatapan Vanya jatuh pada baby Zidane yang menatapnya dengan tatapan waspada. Saat tangan Vanya akan menyentuhnya, baby Zidane melengos. Zidane anaknya pemalu, nanti lama dia juga hafal sama neneknya. Terang Daisy. Oh gitu, kayak Jenna kecil. Pemalu, gak mau sama siapapun selain orang rumah. Sahut Vanya yang tak merasa tersinggung atas penolakan baby Zidane. Sini Erosnya, pinta Zain. Sea menyerahkan baby Eros pada Zain. Bayi itu pun tentunya langsung mau berpindah ke gendongan sang dedi. Melihat kembarannya yang digendong oleh sang dedi, baby Zidane pun merengek seraya mengulurkan tangannya. Sayangnya, bukan Zain yang menyambut ukuran tangannya, melainkan Lionel lah yang menyambut bayi itu ke dalam gendongannya. Melihat sang dedi yang tersenyum padanya, baby Zidane langsung beralih menatap ke arah orang yang menggendongnya. Merasa tak mengenali Lionel, bibirnya pun mencebik ke bawah bersiap untuk menangis. Lionel segera berjalan cepat membawa baby Zidane masuk ke dalam rumahnya. Huaa! Teriakan tangis baby Zidane membuat Sea dan yang lainnya tertawa kecil. Biarlah bayi itu mengenal orang baru. Ma, Sea bisa istirahat di kamar. Perut Sea mual selama di perjalanan tadi. Ujar Sea saat mertuanya mengajaknya masuk ke dalam rumah. Kamu, isi lagi, pertanyaan Vanya membuat Zain dan Sea terkejut. Isi apanya? Proses buat lagi aja belum, ujar Zain dengan nada sindiran. Sea mendelik sinis menatap suaminya itu. Vanya menghela nafas lega. Syukur deh, kalau bisa nunda dulu ya. Ngurus 3 bayi kembar gak mudah, apalagi ketiganya masih ASI. Kamu juga kan caesar, bahaya kalau hamil jarak dekat, pinta Vanya. Ya semoga aja seperti itu ma, ujar Sea dengan tersenyum tipis. Ya udah, ayo mama antar ke kamar. Jeng Daisy juga yuk, pasti lelah selama perjalanan. Ajak Vanya pada menantu dan besannya. Ketiganya pun berjalan pergi, meninggalkan Zain dan kedua putranya yang terdiam di tempat. Terus, Kai ngapain? Tanya Kai dengan tatapan polosnya. Mancing, desis Asril sebelum beranjak pergi meninggalkan kedua pria berbeda usia itu. Acara pertunangan Jenna dan Ricky pun digelar. Acaranya tetap di kediaman Salvatore berdasar keinginan Jenna sendiri. Ricky serta keluarganya pun sudah hadir. Mereka memakai pakaian dengan warna senada dengan keluarga Salvatore.
Senyuman Ricky mengembang saat melihat Jenna turun dari tangga. Gadis itu sangat cantik dengan balutan gaun berwarna biru muda. Cantik, bisik Ricky setibanya Jenna berdiri di sisinya. Acara pun dimulai, sesi acara pertukaran cincin diumumkan. Ricky mengambil cincin yang diserahkan oleh sang ayah dan memasangkannya pada Jenna. Begitupun sebaliknya, Jenna kembali memasangkan cincin pada Ricky. Keduanya tersenyum haru dan menunjukkan jari manis mereka pada kamera. Pasangan Nona Jenna berasal dari keluarga mana? Katanya dari keluarga sederhana, kok mau ya? Wah iya kah, padahal banyak pewaris tunggal kaya raya. Tapi kenapa Nona Jenna mau dengan pria sederhana sepertinya? Bisik itu terdengar oleh Radit yang memang berada di dekat keduanya. Tadinya pria itu mau ke kamar mandi, tapi ia malah mendengar bisik itu. Melihat Radit yang hanya diam saja, Lionel pun segera menghampirinya. Apa toiletnya belum ketemu? Tanya Lionel. Tuan Lionel, mengapa Anda mengizinkan putri Anda menikah dengan pria sederhana seperti dia? Padahal, banyak pewaris tunggal ingin mempersunting putri Anda. Celetuk wanita itu yang mana membuat raut wajah Lionel berubah. Calon menantuku memang bukan pewaris, tapi dia perintis. Pewaris hanya mengandalkan harta orang tuanya saja. Saya butuh pria yang bertanggung jawab, bukan pria yang bersembunyi di belakang nama keluarga. Kamu tahu kafe dan resto yang sedang naik daun saat ini? Itu milik calon menantu saya. Jadi, jangan menilai orang dari covernya saja, Nona. Perkataan Lionel membuat ketiga wanita yang tadi merendahkan Ricky mendadak terdiam. Radit terlihat bingung dengan perkataan Lionel, tetapi Lionel segera membawanya menuju ruangan yang ada di dekat panggung. Saat suasana sudah sepi, Lionel menatap Radit dengan tatapan tak enak. Maaf soal tadi, ujar Lionel. Tidak masalah, saya sudah biasa mendengar perkataan pedas seperti itu. Apalagi, putra saya mencintai anak orang kaya. Saya harus siap mendengar gosip tidak mengenakan, ujar Radit dengan senyuman tipis. Lionel dan Radit pun keluar dari ruangan itu, keduanya kembali duduk di kursi mereka. Tuan Roderick naik ke atas panggung, pria baya itu meraih mic yang MC berikan dan menatap semua tamu undangan yang ada. Selain pertunangan cucu saya juga ingin mengumumkan cucu laki saya. Penerus keluarga Salvatore yang selama ini keluarga kami sembunyikan. Media hanya tahu, cucu pertama saya telah tiada. Tapi sebenarnya tidak, dia bahkan hidup sampai saat ini dan sudah memiliki 5 orang anak. Kalian tentu tidak asing dengan nama cucu menantu saya yang akan saya kabarkan setelah ini. Zain mendadak gugup, pria itu menegakkan tubuhnya. Ia beralih menatap Vanya dengan tatapan protes. Tapi, Sea segera mengusap bahu suaminya itu yang mana membuat Zain menoleh pada sang istri. Saatnya, kamu keluar dari tempat persembunyian. Emang gak bosan apa jadi suami simpanan terus, ledek Sea. Cucu saya, Zain Salvatore dan juga istrinya Sea Wiratama, tepuk tangan menggema, suara bisikan para tamu mengganggu pendengaran Zain.
Naiklah, dan tunjukkan dirimu pada dunia, bisik Lionel seraya menepuk bahu putranya. Sea beranjak berdiri, ia segera menarik tangan suaminya untuk naik ke atas panggung. Lionel dan Vanya bergegas membawa ketiga cucunya yang ada di stroller mereka ke atas panggung. Tak lupa, dengan Asriel dan juga Kai. Melihat keluarga kecil itu, semua orang menatap takjub. Apalagi, tiga bayi menggemaskan yang menatap mereka dengan tatapan polosnya. Astaga, kembar tiga. Mereka sangat menggemaskan. Lihat anak laki itu, sangat tampan. Bukankah Nona Sea Wiratama sebelumnya sudah menikah? Apa kedua anak laki itu adalah anaknya dengan mantan suaminya? Bisik kembali terdengar. Zain pun langsung meraih mic yang Tuan Roderick sodorkan dan menatap para tamu undangan dengan raut wajah yang terlihat serius. Cukup lama saya bersembunyi dari publik, hingga bertemu dengan istri saya yang berdiri di samping saya saat ini. Kami menikah 1,5 tahun yang lalu. Kalian pasti mengenal istri saya, CEO Wirata Group. Siapa yang tidak mengenal wanita cantik berkarir sukses di sebelah saya ini? Ujar Zain dengan mata berkaca-kaca. Ia kembali mengingat pertemuannya pertama kali dengan Sea. Kami dikaruniai anak yang lucu dan sangat pintar. Istri saya adalah wanita tercantik yang pernah saya temui sepanjang hidup saya. Dia wanita pekerja keras, baik, lembut hatinya, dan penyayang. Umur, hanyalah angka. Perbedaan usia kami terbilang jauh. Tapi apa kalian lihat perbedaan jauhnya? Tidak kan? Cinta tidak terpatok dengan usia. Ujar Zain seraya menatap Sea dengan tatapan penuh cinta. Di saat Zain asik memuji istrinya, Kai terlihat sibuk bertanya pada Tuan Roderick kapan acaranya selesai. Anak itu mulai bosan dengan acara formal seperti ini. Kai, bicaralah. Tiba Zain menyodorkan mic pada Kai, membuat anak itu terlihat bingung. Apalagi, saat melihat tatapan semua orang mengarah padanya. Konselio, semua orang tertawa mendengarnya. Mereka merasa gemas dengan Kai. Namun, tidak dengan seorang perempuan yang berdiri di belakang para tamu. Tatapannya lurus menatap Zain, matanya terlihat berkaca-kaca. Hatinya terlampau sakit, melihat pria dicintainya memperkenalkan wanita yang dicintainya. Sayangnya, wanita itu bukanlah dirinya. Para keluarga Salvatore tersenyum bahagia, mereka merasa gemas dengan tingkah Kai. Setelah sesi perkenalan Zain selesai, para tamu undangan dipersilahkan untuk menikmati jamuan yang ada. Dengan cepat, Kai berlari turun dari panggung dan mendekati meja dessert. Para tamu yang melihat kehadiran Kai dengan gemas mencubit pipinya. Kai tak memperdulikannya, anak itu sibuk melahap apa saja yang ada. Gemasnya. Mau pulang sama Aunty gak? Di rumah Aunty banyak makanan loh. Kamu senang makan ya? Kebetulan Aunty punya supermarket, kamu bisa ambil jajanan sepuasnya. Zain dan Sea tertawa melihat para wanita tengah mengerubungi Kai yang sedang asik melahap cemilannya. Mereka tak menyangka jika para wanita itu tertarik dengan anak sekecil Kai. Memang, Kai sangat menggemaskan. Apalagi pipi bulat dan mata jernihnya.
Siapapun pasti akan merasa gemas. Zain, ada Lita Noh, seru Ricky seraya menunjuk ke arah seseorang yang berjalan mendekati mereka. Zain tersenyum menyapa Lita, ia merasa biasa saja. Tapi tidak dengan Lita, ia tersenyum canggung pada Zain dan Sea. Tatapannya pun beralih menatap Ricky dan juga Jenna yang berdiri di hadapannya. Selamat atas pertunangan kalian, ujar Lita dengan tersenyum tipis. Makasih ya Lid, walau kita kenal karena Zain. Tapi, kita tetap teman kan, seru Ricky dengan tersenyum lebar. Jenna kenalin ini Lita, temanku dan Zain. Dulu saat nenek sakit kita sering bertiga jaga nenek di rumah. Jadi ya bisa dibilang lumayan akrab dulu, terang Ricky. Ricky melirik ke arah Zain yang tampaknya tak memperdulikan keberadaan Lita. Malah, pria itu terlihat mesra dengan sang istri dan bercanda ria. Tatapan Ricky pun beralih menatap Lita yang kini menatap Zain dengan tatapan lekat. Lid, kapan nih nyusul? Kuliah lo masih berapa semester lagi sih? Ujar Ricky memecah lamunan Lita. Masih lama, belum mikirin nikah. Nanti dululah, tunggu lukanya sembuh, ujar Lita dengan tersenyum penuh arti. Zain hanya menatap Lita dengan senyum tipis. Fokus aja dulu ya Lita sama apa yang dilakuin sekarang. Biar gak kayak si Ricky, tunangan tapi nikahnya masih 4 tahun lagi. Enggak ya, pekik Ricky tak terima. Lita tersenyum hambar. Iya bang, selamat juga atas pernikahan dan kelahiran anak kalian, lirihnya. Zain mengangguk, ia meraih pinggang istrinya dan membawanya mendekat pada tubuhnya. Terima kasih, semoga kamu juga cepat menemukan jodoh ya. Lita mengangguk, ia pun berbalik dan beranjak pergi. Saat turun dari panggung, Lita menghela nafas pelan. Ia menoleh dan menatap Zain dengan tatapan sendu. Pria itu terlihat begitu bahagia dengan istrinya. Bahkan, saat ini Zain menggendong baby Zidan yang menangis kencang selepas bangun tidur. Lita pikir, Zain belum serius memiliki pasangan. Sekalinya tahu, pria itu justru sudah memiliki anak. Lita kembali menghadap depan, ia mengusap air matanya yang sempat luruh. Mencintai dalam diam itu memang menyakitkan, tapi jauh lebih sakit melihat dia bahagia bersama yang lain. Melihat kepergian Lita, Ricky segera menyenggol lengan Zain. Ia melirik Sea yang sedang fokus mengobrol dengan Jenna. Ketika Ricky ingin berbicara padanya, Zain sedikit mendekatkan telinganya karena tangisan Zidan yang lumayan mengganggu. Zai, Lita kayaknya suka sama lo deh, bisik Ricky. Ngaco, jangan aneh. Aneh deh, gue udah riwes sama nih bayi. Jangan cari masalah, desis Zain. Serius, gue perhatiin ya. Dari dulu kalau lihat lo tuh tatapannya penuh cinta banget. Lekat banget deh pokoknya, kayak lem seribuan di warung. Intinya, fix dia suka sama lo, yakin Ricky. Apaan sih? Gue udah menganggap dia adek. Begitupun sebaliknya, mata lo nih emang rada masalah ki. Periksa gih, siapa tahu minus lo nambah. Desis Zain. Enak aja, gue gak minus ya. Gue pakai kacamata buat fashion aja. Kalau pakai kacamata, kelihatan kayak anak pejabat. Iya enggak, ujar Ricky seraya menyisir rambutnya. Ya juga sih,
muka lo aneh kalau gak pakai kacamata. Kayak orang mati gitu. Sembarangan, seri Ricky dengan kesal. Dedi, Kai mau konsel, Kai mau konsel. Teriak Kia seraya mendekati sang Dedi. Zain menghela nafas pelan, ia mengajak putranya naik ke atas panggung kembali. Ricky menggelengkan kepalanya. Ia beralih menatap Jenna yang sibuk mengobrol dengan Sea seraya asik memakan dessert yang tersedia. Sesampainya di atas panggung, Kai justru memeluk kaki Zain dan menyembunyikan wajahnya. Melihat itu, Zain terlihat bingung. Ayo, katanya mau konser, ajak Zain. Ndah jadi Dedi, banyak orang. Kai malu, nanti aja tunggu kakek buyut usil olangnya. Sementara itu, Lita keluar dari kediaman Salvatore, kediaman keluarga pria yang dicintainya. Lita baru tahu, jika Zain adalah putra keturunan Salvatore. Pantas saja, selama ini Lita tak pernah melihat orang tua Zain. Entah bagaimana ceritanya, yang jelas Lita lebih fokus pada hatinya yang sakit. Tadinya gadis itu akan memberhentikan taksi, tetapi tak ada satu mobil pun yang lewat. Ia pun memilih jalan kaki entah sampai mana. Sepanjang jalan ia hanya menatap jalan dengan tatapan kosong. Entah mengapa, ia sampai tak berpikiran memesan taksi online. Tak lama, bunyi suara klakson mobil membuatnya tersadar dari lamunannya. Gadis bar, teriak seorang pria dari dalam mobilnya. Lita menghentikan langkahnya, ia menatap pria itu dengan tatapan heran. Ngapain lagi nih Om stres, gumam Lita saat melihat keberadaan Richard. Richard keluar dari dalam mobilnya. Pria itu mendekati Lita dan menatap wajah gadis itu yang terlihat sedih. Tatapan matanya mengarah pada kediaman Salvatore yang memang sedang melangsungkan acara. Richard tahu jika Jenna, putri Lionel, sedang bertunangan. Namun, karena keluarganya dan keluarga Salvatore saling bermusuhan membuatnya tak hadir di acara itu. Lebih tepatnya, tidak diundang. Oh, kamu lagi datang ke pertunangan mantan ya? Hahaha. Apaan sih? Bukan, desis Lita dengan kesal. Udahlah, ngaku aja. Muka sedih kamu ini kelihatan banget kalau abis ditinggal nikah mantan. Tuduhan Richard membuat Lita menutup wajahnya dan menangis kencang. Pria itu pun kelabakan, ia menatap ke sekitar karena khawatir dituduh yang macam-macam. Karena panik, Richard membuka pintu mobilnya dan menarik Lita masuk ke dalam. Untungnya Lita menurut, Richard pun berlari cepat ke pintu kemudi dan masuk ke dalam mobilnya. Pria itu menatap Lita yang menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba ia merasa tak enak hati karena sudah membuat gadis itu menangis. Richard pun meraih tisu di mobilnya dan menyerahkannya pada Lita. Maaf ya, aku gak bermaksud ledekin kamu. Tapi, beneran tunangan si Jenna itu mantan kamu? Tanya Richard dengan hati-hati. Lita menghapus air matanya serta membersihkan cairan hidungnya. Gadis itu menatap Richard dengan mata yang bengkak. Bukan tunangan si cewek, tapi kakaknya si cewek. Dari dulu suka sama dia, tapi malah nikah sama orang lain Hicks. Yang dinikahin malah janda anak 2. Sekarang janda terdepan ya, malah sekarang udah punya 3 anak Hicks. Aku kurang apa?
Masa harus jadi janda dulu baru dilirik Hicks, isak Lita. Richard membulatkan mulutnya, pria itu belum ngeh dengan apa yang Lita ceritakan. Aku juga sama kok, suka sama janda dianya suka berondong. Kamu bisa jadi janda, lah aku. Mau balik ke berondong Ting lagi gimana, aku udah duda. Gumam Richard menceritakan nasibnya yang sama persis seperti Lita. Dan Hicks, dapatnya ya jelas wanita karir, walaupun udah punya anak 2. Tapi emang, perempuannya cantik sih, gak heran Hicks, isak kembali Lita. Richard terdiam, pria itu mulai mencerna apa yang Lita bicarakan. Sebentar, kakaknya si cewek berarti Zaindong, pekik Richard dengan mata membulat sempurna. Lita menghentikan tangisnya. Kok tahu, kenal, heran Lita. Richard memasang raut wajah yang sedih. Janda incaran aku itu istrinya Hicks. Hahaha, Lita tertawa keras, membuat Richard memasang raut wajah kesal. Ternyata lebih ngenes itu, kalah sama berondong labil. Hahaha, Richard terdiam. Ia menatap lekat Lita yang tertawa lepas seolah tak ada beban. Kala gadis itu tertawa, mengapa Richard merasa jika gadis itu terlihat cantik? Richard memegangi pipinya, ia menatap Lita dengan tatapan tak percaya. Apa, gadis itu baru menamparnya? Kenapa natapnya gitu Mau macam ya, pekik Lita dengan tatapan tajam, ia merasa tak nyaman dengan tatapan Richard. Apaan? Tepos gitu apanya yang niat macemin? Desis Richard yang mana membuat Lita membulatkan matanya. Kamu, malam hari, acara telah selesai. Dekor acara pun kini tengah dibereskan, sementara para keluarga kumpul di ruang keluarga. Termasuk Radit dan juga Nayaka, malam ini keduanya diminta untuk menginap sebelum besok kembali ke kampung. Ricky menyetujuinya, pria itu juga ikut menginap di kediaman Salvatore. Terima kasih, Anda dan keluarga berbaik hati menerima putra saya yang bukan apa ini, ujar Radit pada Lionel. Jangan berkata seperti itu, saya juga sebagai ayah Jenna tak memberikan putri saya dengan semudah pada putra Anda. Ujar Lionel dengan tatapan serius, yang mana membuat semua orang beralih menatap pria itu. Maksud Om, tanya Ricky dengan raut wajahnya yang pias. Lionel mengambil sebuah map dari belakang tubuhnya, lalu pria itu memberikannya pada Ricky. Dengan bingung, Ricky meraih map itu dan membukanya. Matanya membola sempurna, ia mengangkat pandangannya dan menatap Lionel yang juga tengah menatapnya. Kamu dan Jenna akan menikah setelah putri saya lulus dari kuliahnya. Selama menunggu, kamu harus mengembangkan kafe terbesar milik keluarga Salvatore. Itu tantangan bagimu, ujar Lionel. Ya Om, saya emang kerja di kafe tapi sebagai waiters bukan manajer. Kalau gini saya gak bisa, dan kamu tidak bisa menjadi waiters untuk selamanya Ricky. Untuk itu saya memberikanmu peluang dan pengalaman. Gunakan peluang ini sebaik-baiknya. Jika kafe ini maju pesat, kamu bisa membuka cabang yang baru. Lagi, nama kafe ini adalah nama tunanganmu sendiri. Kau pasti bisa memajukannya, Om percaya padamu, ujar Lionel dengan tatapan serius. Kalau kafenya hancur gimana Om? Tanya Ricky dengan takut.
Memangnya kamu pikir Om gak berpikir jauh, huh? Tentu saja kamu akan didampingi oleh orang kepercayaan Om yang akan mengajarkanmu tentang kafe itu, desis Lionel dengan tatapan kesal. Ricky tertawa kecil. Ya udah, kalau gitu Om, terima kasih banyak. Aku akan jaga kepercayaan papa mertua dengan sangat baik. Calon, sentak Lionel yang mana membuat semua orang tertawa. Tatapan Lionel beralih menatap Nayaka yang turut bahagia atas kebahagiaan kakaknya. Untuk Nayaka, Om ingin menyekolahkanmu di kota. Agar mempermudahkanmu masuk ke universitas terbaik, bagaimana? Perkataan Lionel membuat Nayaka terkejut. Ia beralih menatap sang ayah yang sama terkejutnya. Tidak perlu, kalian sudah banyak berbuat baik pada kami, tolak Radit dengan sungkan. Benar Om, aku masih sanggup membiayai sekolah Nayaka hingga dia jadi sarjana nanti, sahut Ricky. Cita Nayaka jadi dokter kan, harus mendapat pendidikan terbaik, kalau bisa jangan hanya jadi dokter umum. Sekalian lanjut ke dokter spesialis, Nayaka mau, kali ini Fanya yang berbicara. Setelah mengobrol dengan Nayaka selama ini, anak itu terlihat begitu antusias menceritakan alasan mengapa ia ingin menjadi seorang dokter. Sangat mulia alasannya, dan Fanya hanya ingin mendukungnya saja. Ayah, bagaimana? Tanya Nayaka dengan tatapan bertanya. Tapi dari sorot matanya, Radit terlihat keberatan. Ayah sendirian gitu di kampung, udah gak usah, gak enak sama keluarga calon kakak iparmu, bisik Radit. Kalian bisa menempati rumah kami di kota, kebetulan kosong. Sayangkan kalau tidak dihuni, sahut Fanya setelah mendengar bisikan mereka berdua. Tidak perlu kami. Jangan menolak Om, semua ini demi kebaikan bersama. Nayaka juga pasti ingin menggapai cita-citanya. Ricky pasti juga ingin dekat dengan keluarganya, seru Zain yang turut masuk ke dalam pembicaraan. Radit menghela nafas pelan, ia menatap Nayaka dan menganggukkan kepalanya pelan. Hal itu membuat Nayaka tersenyum senang. Mungkin, sekolah di kota lebih memudahkannya dalam mencapai impiannya. Sekali lagi, terima kasih. Saya tidak tahu lagi harus berkata apa. Keluarga kalian benar sangat baik, ujar Radit dengan tersenyum tipis. Sementara itu di kamar, Kai tengah bermain dengan mainannya yang baru saja dia dapatkan dari kakek buyutnya. Pria kecil itu tengah serius menyusun kerangka legonya yang hampir jadi. Namun, tiba pintu kamar terbuka. Dek Kai, Sus pada dipanggil sama Tuan Besar. Tolong titip adeknya sebentar boleh ya? Hanya sebentar, Sus mau titip ke Momi gak enak lagi pada ngobrol serius. Janji sebentar, gak sampai 5 menit. Ujar Sis Ajeng dengan tatapan khawatir. Dirinya kaget saat Tuan Roderick memintanya dan kedua suster lainnya ke ruangannya. Mungkin, pria baya itu akan mengatakan hal penting mengenai pekerjaannya. Lah, tapi, ya udah. Taruh sini aja. Minta Kai dan segera membereskan mainannya yang hampir jadi agar ketiga bayi itu tak mengganggu mainan miliknya. Sus Ajeng tersenyum, ia langsung menurunkan ketiga bayi dari strollernya dan menaruhnya di atas karpet bulu yang Kai duduki. Tak hanya itu, ketiganya diberikan mainan mereka agar tak mengganggu Kai.
Ya udah, Sus tinggal dulu, pamit Sus Ajeng. Kai mengangguk. Ia kembali menatap ketiga adiknya setelah Sus Ajeng menutup pintu agar ketiga bayi itu tidak merangkak keluar. Kai mengambil mainannya dan membawanya ke atas ranjang. Ia membiarkan ketiga bayi itu bermain di bawah. Belondong-belondong tua, keluar kali mangsa. Hi, pintalna Kai ini. Nanti besal, Kai mau jadi presiden. Kalau bosan jadi presiden, Kai mau jadi pengangguran premium kayak Dedi katanya. Gumam Kai sambil menyusun kembali Lego miliknya. Oh ya. Kai menghentikan kegiatannya. Anak itu mengerutkan keningnya dalam saat mendengar teriakan ketiga adiknya. Ia pun merangkak sampai ke ujung ranjang untuk melihat apa yang ketiga adiknya itu lakukan. Ternyata, ketiganya tengah memperebutkan bola berwarna kuning yang ada di tangan Zidane. Heh, itu warna kuning di sebelah kalian itu, seru Kai seraya menunjuk dua bola yang ada di sebelah Anya dan Eros. Keduanya tak mau mendengar Kai, mereka tetap berusaha mengambil bola yang ada di tangan baby Zidane. Benel si gentong lebal dua ini ya, Kai turun dari anjangnya, ia berjalan mendekati ketiga adiknya yang masih berebutan. Lalu, ia mengambil dua bola kuning lainnya dan menyerahkannya pada Anya dan Eros. Bukannya menyudahi perebutan itu, Anya dan Eros malah melempar bola itu ke sembarang arah. Keduanya kembali berusaha merebut bola yang ada di pelukan Zidane. Melihat itu, Kai mengerutkan keningnya dalam. Ia kembali mengambil dua bola dengan warna yang sama yang baru saja dibuang dua adiknya. Kelas Anda ada beda warnanya. Gumam Kai, ia kembali mencoba memberikan bola kuning itu. Tapi tetap saja, Anya dan Eros menolaknya. Hicks, Baby Zidane menangis keras saat bolanya berhasil direbut oleh Eros. Anya yang tak terima mendorong kepala Eros dan meraih bola itu. Hal itu tentu membuat Eros menangis karena merasa kepalanya sakit. Kai memegangi kepalanya yang terasa sakit akibat tangisan pecah dua bayi laki-laki itu. Ia menatap bola kuning yang ada di tangan Anya dan mencocokkannya dengan bola kuning lainnya. Warnanya sama, kenapa Melekanda mau juga? Di mana beda warnanya, hah? Ini warnanya sama, coba, bilang ke Kai bedanya di mana, seru Kai dengan tatapan lelah. Aduh, nih anak orang nangis. Kai ndak mau ngulus Meleka Hicks, mana lagi orang tuanya Hicks, Kai pusing Hicks. Tangisan Kai berhenti, ia menatap ke arah pintu dan melihat siapa yang masuk. Nah, abang, jaga adeknya, seru Kai saat melihat keberadaan Asril. Kamu kan? Jangan berisik, Kai mau kali obat sakit kepala. Pusing nah kepala Kai, mau setel selasanya. Ujar Kai dan beranjak keluar kamarnya, meninggalkan Asril yang melongo menatap kepergiannya. Mendadak amnesia dia kalau mereka juga adiknya, gumam Asril dengan ekspresi heran. Bersambung.